Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jasni Farm. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Semoga teman-teman di rumah atau di mana aja selalu sehat walafiat dan dijauhi dari mara bahaya, lancar-lancar rezekinya. Baik teman-teman, buat kalian yang lagi bingung cari referensi atau model-model kandang untuk kandang kambing atau kandang domba. Nah, di sini saya akan sedikit ngasih pilihan atau ngasih solusi buat teman-teman. Mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya. Sebelum kita memulai videonya atau sebelum memulai ceritanya, saya punya beberapa domba bibit anak nih. Barangkali teman-teman berminat bibit anakan, periangan ada, garutan ada, bisa hubungi saya. Mau yang bibit anak ada, mau yang nggak ada anaknya, kosongan itu ada. Tapi kalau yang hamilan belum ya, harus inden kalau hamilan. Karena saya harus pacekin dulu, kayak gitu teman-teman. Jadi harus inden. Tapi kalau misalnya teman-teman butuhnya urgent, pengen hamilan, insya Allah saya adain siap kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya mau akikah, saya nyediain hewan-hewan buat akikah. Ya minimal, tapi kalau di saya akikah ataupun kurban itu minimal usianya 1 tahun atau sudah poel dombanya. Dan untuk teman-teman juga yang mau ikut tabungan kurban sebulan 100.000 itu bisa kontak saja, nomor WA saya ada di deskripsi. Sebulan 100.000 untuk tabungan kurban di tahun depan. Nah, itu udah gratis ongkir, udah gratis perawatan, gratis semuanya, dan bersertifikat. Oke, nah kebetulan di sini di Jasni Farm itu udah 3 tahun, alhamdulillah kandangnya berdiri. Dan kandang ini pun didirikan bukan langsung jadi. Jadi saya belum punya langsung banyak duit terus langsung jadi, enggak. Jadi kandang ini prosesnya itu 1 tahun baru berdiri. Nah, dalam 1 tahun itu saya ngumpulin, misalnya ada duit beli semen dulu, terus ada duit lagi beli batako, beli kayu-kayunya, beli asbes. Selama 1 tahun baru bisa berdiri kayak gitu teman. Nah, alasan saya membuat kandang seperti ini karena situasi dan kondisi di tempat atau di daerah saya teman-teman. Niatnya waktu awal pertama saya ingin buka kandang itu seperti biasa, seperti kandang-kandang yang teman-teman lihat di daerah teman-teman yang mungkin di tradisional. Nah, yang pakainya bambu atau pakai kayu aja, terus tinggal pakai asbes aja kayak gitu. Jadi dulu itu nggak ada atau nggak kepikiran bikin kandang yang pakai hebel ya, ini hebel-hebel. Nah, kebetulan setelah saya survei di daerah saya, di sini kan Lebak Banten ya. Nah, saya tanya sama keluarga saya yang di sini, Pak, saya mau bikin kandang nih Pak, tapi modelnya yang kayak gini Pak, yang terbuka lah, yang biasa. Jadi terserah mau pakai bambu atau pakai kayu. Nah, jadi kalau pakai kayu kan kayak gini nih teman-teman. Ini kayu ya, kandang, terus pakai asbes. Nah, udah terbuka gitu aja, paham kan ya? Jadi asbesnya cuma buat si dombanya aja. Nah, tadinya mau kayak gitu. Cuman berhubung situasi dan kondisi di tempat daerah saya rawan, kata bapak saya, kamu kalau misalnya bikin kandang kambing atau kandang domba itu resikonya besar karena beberapa tetangga itu banyak yang hilang teman-teman. Baik di tetangga satu RT, satu RW, satu kampung, satu terus seberang desa itu banyak yang hilang. Nah, hilangnya itu bukan 1-2 yang diambil teman-teman. Jadi hilangnya itu langsung gitu satu kandang. Misalnya domba ada 20 langsung hilang, domba ada 10 langsung hilang. Dan kasusnya juga beda-beda, ada yang dipotong di tempat, ada yang langsung dibawa, itu ada. Bukan hanya domba dan kambing aja teman-teman. Jadi di sini tuh rawan banget, sampai kebo aja itu total 9 ekor raib, semuanya hilang semua. Satu kandang itu kebo, bayangin aja. Nah, setelah itu saya mikir lagi, aduh gimana ya caranya biar kondusif gitu loh, biar gak resikonya besar. Nah, alhasil
saya nemu ide atau saya waktu itu lihat TikTok dan ada rekomendasi dari salah satu peternakan Tegal ya. Nah, akhirnya kayak gini di Hebel ya. Nah, kita balik ke permasalahan buat temen-temen ya yang mau buat kandang bingung pengen seperti apa kandangnya. Kalau bisa nih teman-teman ya, kalau bisa saran saya itu kandang yang biasa aja teman-teman. Yang penting layak pakai, yang penting dombanya nggak kehujanan, nggak kepanasan, dombanya juga nyaman ya, nyaman ya. Nah itu, jadi teman-teman jangan gedein gengsi ya menurut saya ya. Jadi saya ini bikin kandang kayak gini semata-mata bukan karena disengaja, tidak. Saya pengennya kandang biasa tapi dombanya banyak kayak gitu. Tapi dengan kondisi yang seperti ini makanya saya kayak gini. Justru kandang yang seperti ini itu ngeluarin budgetnya lebih banyak. Contoh kayak gini, kita beli Hebel ya teman-teman. Nah itu berapa duit aja. Terus aspesnya juga kan ini sekeliling kayak rumah gitu kan. Itu berapa? Coba bayangin. Kalau biaya Hebel, biaya asbes, biaya pintu besi itu dijadiin kambing atau domba. Kita beliin buat kambing atau domba. Nah, kandangnya yang seperti biasa aja kayak gini, terus cuma genteng buat si dombanya atau pakai bambu, itu bisa lebih banyak teman-teman dombanya kayak gitu ya. Jadi nggak begitu banyak pengeluaran di kandangnya. Jadi pengeluaran banyak itu mending ke dombanya. Nah, buat teman-teman, alangkah baiknya kalau misalnya mau bikin kandang, survei dulu di tempat teman-teman tuh gimana. Tapi kalau tempatnya teman-teman rame, aman, ya terus di belakang rumah apalagi, itu kandangnya biasa aja. Tinggal kasih ranggun atau saung-saungan buat teman-teman ngopi atau apa gitu. Nah, itu lebih enak. Jadi, selain irit biaya buat pengeluaran kandang, jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan biaya kandang yang harusnya gede bisa lempar ke buat beli dombanya. Kalau teman-teman ngikutin gengsi, nanti kandangnya pengennya yang bagus ya, terus malah kambingnya sedikit atau dombanya sedikit, itu kan sayang kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kandangnya bagus tapi kualitas kambingnya jelek kan sama aja bohong kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kandangnya jelek, kambingnya banyak, nggak jelek sih ya, maaf ini bukan apa-apa, maksudnya biasa aja. Kalau kandangnya biasa aja tapi kambingnya banyak kan istimewa teman-teman ya kan. Nah tapi tetap teman-teman ya, dalam tanda kutip kalau misalnya di daerah teman-teman tuh aman. Jadi intinya buat kandang kambing itu seperti biasa aja, jangan mewah-mewah, jangan ngikutin tren di TikTok. Mungkin yang mereka pada bikin yang mewah-mewah itu karena punya duit banyak teman-teman, punya modal banyak. Jadi memang dia bisnisnya gede, bener-bener dibisnisin banget gitu. Nah buat teman-teman juga percuma kalau kandangnya bagus ya kan. Oke lah gini, kandangnya bagus, dombanya banyak. Percuma kalau teman-teman nggak tahu ilmunya, nanti yang ada kalau misalnya ada penyakit teman-teman panik, malu dong sama kambing banyak, malu dong sama kandang banyak. Mending biasa-biasa aja, karena kita pemula jadi harus latihan dari bawah dulu. Jadi saran saya lebih baik kandangnya teman-teman yang biasa, tapi kalau teman-teman punya duit banyak ya nggak masalah. Yang penting dombanya itu yang pertama aman, yang kedua nyaman, yang ketiga ya teman-temannya juga harusnya aman dan nyaman kayak gitu. Jadi ada 3 ya, dombanya aman, dombanya nyaman, teman-temannya aman dan nyaman kayak gitu teman-teman. Oke, demikian yang bisa saya sharing mengenai pembuatan kandang. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau bikin kandang ya. Jadi sekali lagi, kandang yang biasa aja nggak apa-apa, asal tempatnya aman. Tapi kalau misalnya tempatnya rawan, kalau bisa teman-teman harus memikirkan gimana caranya biar teman-teman nggak capek tiap malam, tiap detik, tiap menit ngontrol terus ke kandang. Oke, gitu aja. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasni Farm.